Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, yang terhormat Bapak Ibu, kalau di sini saya seperti masuk bukan ke kampus gitu ya, karena di Bapak Ibu senior ikutan belajar begitu. Jadi teman-teman mahasiswa sangat bangga gitu ya, karena didampingi juga nih dengan Bapak Ibunya gitu Bapak Ibu ya. Oke. Pertama-tama saya bersyukur Bapak Ibu dan kita semua bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan saling silaturahmi. Saya pertama kalinya ke Temanggung untuk acara seperti ini gitu ya. Yang lainnya hanya jalan-jalan dan lewat Bapak Ibu. Kemudian pada pagi hari ini menjelang siang ya, saya melanjutkan dari narasumber sebelumnya ya, Bu Intan dan Pak Gali yang sudah menjelaskan cukup banyak tadi Bapak Ibu. Nanti saya mungkin akan menambahkan ya, atau akan mengaitkan bagaimana sih peran PMIK. Tadi beberapa saya lihat juga ada yang sudah ada yang menggunakan seragamnya Pormiki gitu ya. Nah, Pormiki itu Bapak Ibu adalah asosiasi atau organisasi profesinya. Organisasi profesinya seperti IDI gitu ya, Ikatan Dokter Indonesia. Itu adalah kalau sudah lulus pendidikan bekerja, nanti dia akan menjadi anggota dari Pormiki. Nah, saya kebetulan di sini sebagai Aptir Miki adalah asosiasi perguruan tingginya. Begitu. Jadi, kalau saya membawahi 83 perguruan tinggi se-Indonesia. Lebih dari 80 perguruan tinggi, karena ada satu perguruan tinggi yang membuka D3, D4. Bapak Ibu, jadi ada 83 prodi yang se-Indonesia. Yang ini kita bersama-sama mulai beralih begitu Bapak Ibu ya, kepada elektronik gitu Bapak Ibu. Nanti dokter saja sudah mulai beralih gitu ya. Teman-teman tadi seperti contohnya di Rumah Sakit PKU Temanggung sudah siap beralih. Maka teman-teman yang saat ini di semester 1 58 itu bukan angka yang kecil bagi prodi pertama buka Bapak Ibu. Harapannya ya, selamat ya KMT ya. Harapannya teman-teman 58 lulusnya 58 ya. Amin gitu ya, karena Anda akan ditunggu. Ini menjadi kebanggaan karena di sini sudah ada PKU Temanggung nih yang sudah jelas. RSJ sudah ada gitu ya. Di RSJ juga PMIK-nya juga bagus ya. Profesinya juga bagus, jalan diakui dan yang lainnya. Nanti sambil jalan sesuaikan dengan visinya Bapak Ibu. Kalau mau nasional atau global ya jangan hanya Temanggung, tetapi keluar Bapak Ibu ya, keluar untuk bisa belajar, termasuk bisa memanfaatkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebagai sharing saja, mahasiswa kami di UGM ada 3 yang dia kuliah di UK, Taiwan sama Singapura selama 1 semester, dibayari pemerintah. Bapak teman-teman ya, ini bisa menjadi motivasi teman-teman semua ya. Walaupun kuliahnya di rekam medis, bisa kuliah di luar negeri juga. Gitu Bapak Ibu, ini sebagai motivasi begitu. Oke, kemudian apa sih permasalahan? Tadi sebenarnya sudah Bu Intan sampaikan, Pak Gali sampaikan gitu ya. Kita akan coba menambahkan. Kemudian regulasi tadi juga sudah disebutkan sebenarnya ya, termasuk standarisasinya ya. Nah, nanti saya lebih fokuskan bagaimana kekuatan dan peluang PMIK-nya ya dari hal pendidikannya. Sebentar, ini nyala nggak nih? Ada yang bisa bantu? Mungkin saya tidak bisa mengganti slide sebentar. Oke, permasalahan tadi satu sehat, ya mohon maaf kalau tidak terlalu jelas ya. Ada satu sehat, kemudian layanan primer masih tadi contohnya di Rumah Sakit Temanggung saja belum semuanya elektronik, ataupun kalaupun elektronik belum semuanya familiar. Dokter ada juga yang belum mau menggunakan tab, itu pasti gitu ya. Kemudian puskesmas dengan alasan apalagi Temanggung misalnya, mau elektronik listriknya sering mati, internetnya nggak kenceng, mau bagaimana internet katanya, mau bagaimana RME dan yang lainnya ya. Ditambah lagi Bapak Ibu mungkin pada saat mendaftar ngakunya pasien baru, mungkin nggak biar cepat dilayani ngaku pasien baru. Nah, itu pengaruh lagi tuh bagaimana datanya terintegrasi. Dibantu sekarang BPJS enak nih gitu ya. Nah, tetapi BPJS juga ada yang masih menggunakan punya tetangganya, punya saudaranya. Lah terus data yang terkumpul bagaimana?
Ya sampai ada kejadian pasiennya meninggal, BPJS-nya kan mati kan. Ternyata yang datang lagi tuh beberapa waktu kemudian datang dia periksa. Ya petugasnya kaget ya, uang satu saya sudah meninggal kok. Ternyata dipinjam tetangganya Bapak Ibu, yang meninggal tetangganya. Ah itu bagaimana datanya? Itu. Sehingga ini peran perguruan tinggi juga menyadarkan edukasi pada masyarakat pentingnya data. Tadi sudah di perwakilan Bapak menanyakan berarti penting ya? Iya. Data pribadi penting. Sekarang sudah mulai lagi untuk melek gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita punya tensi tinggi riwayat ya, atau diabetes gitu ya, atau kolesterol, Bapak Ibu kan catat bisa tuh dalam HP gitu kan. Atau sekarang sudah banyak nih langkah kaki kita bisa hitung. Nah itu sudah mulai kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan data. Nah ketika dibridgingkan, ketika dihubungkan dengan data rumah sakit akan lebih baik. Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat atau mendaftar lagi kalau sudah satu sehat. Bapak Ibu hanya sebutkan NIK, hanya tunjukkan KTP, data sudah muncul. Nah sekarang bagaimana kalau KTP-nya ada yang 2 atau 3? Nah ada juga ya, masih ada nggak? Nggak tahu saya di sini masih ada nggak nih masyarakat yang masih memiliki KTP-nya 2 atau 3 ya dengan nama berbeda. Oke, kemudian tantangannya Bapak Ibu, di sini tantangannya sekarang sudah banyak sekali dokter online. Gitu ya, sekarang tidak perlu periksa ke rumah sakit, obat bisa datang ya. Tetapi apakah benar dokternya itu bukan dokter gadungan? Sekali lagi heboh ya, sampai operasi ya dokter ternyata lulusan SMA, ngeri ya. Ya untung selamat tuh pasiennya, saya nggak tahu tuh ada nggak pasien yang itu, tapi kan selama masa COVID, jadi bisa jadi di COVID kan meninggalnya gitu ya. Tapi ini Bapak Ibu ya, ini juga masyarakat juga harus sadar. Itu tantangan, di dunia sudah banyak. Sekarang itu dunia itu orang kumpul tapi kita kemana-mana melayang dengan HP, dengan gadget. Ya, kita hanya di Temanggung tapi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar Temanggung dan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada pertukaran informasi kesehatan. Tadi sudah disebutkan ya sama narasumber sebelumnya. Ada platform Satu Sehat dan yang lainnya. Termasuk Bapak Ibu walaupun dimanapun, Bapak Ibu hanya menyebutkan NIK selesai. Gitu ya, data bisa. Misalnya periksa di Temanggung, operasi di Jakarta. Bapak Ibu langsung berangkat saja, di sana bisa langsung operasi begitu. Itu contohnya. Atau nanti ke daerah yang lain. Nah, itu nanti kedepannya ke sana. Nah, berarti pasti dong dibutuhkan standarisasi. Karena di sini ada pertukaran data. Diperlukan adanya pemahaman yang sama, diperlukan ada input data yang valid Bapak Ibu. Kebanyakan input data juga bisa jadi nggak valid gitu ya. Dibutuhkan juga nanti sarana prasarananya juga yang baik terkait dengan jaringan internet dan yang lainnya. Nah itu terkait pertukaran data. Kemudian diperlukan juga nanti ada level ya pertukaran data yang bagaimana. Bisa kita melalui telepon dan surat. Oh itu saat ini mungkin masih ada ya, jarang. Dulu kita kirim, Bapak Ibu dulu masih mungkin menemukan telegram. Ya, kayaknya anak-anak yang zaman sekarang telegram itu kayak WA. Ya enggak ya, beda dulu telegram Ibu ya. Saya juga belum menemukan telegram Bu pada masa saya. Jadi kemudian sekarang beralih lagi sudah cepat. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat? Apakah masyarakat sempat menyaring informasi yang beredar viral? Kadang langsung kita share lagi dan yang lainnya, akhirnya menjadi keributan dan yang lainnya. Termasuk Bapak Ibu di sini ada sumpah tenaga kesehatan, wajib simpan rahasia kedokteran dan yang lainnya. Bapak Ibu sebagai PMIK adalah sebagai tenaga kesehatan, maka juga kita tidak boleh menyampaikan informasi terkait dengan status kesehatan pasien walaupun sama suami atau istri kita itu ya. Tetapi kan kadang kita sering tuh lagi makan siang, tetanggamu dateng loh, kok sakitnya begini-begini ya bla bla bla. Nah itu ya, nah kita dengar lagi nih, ada yang dengar apa iya nimbrung dan yang lainnya itu. Jadi kita juga hati-hati, wajib menjaga kerahasiaan. Kemudian pertukaran yang level kedua itu nanti
melalui fax, melalui email sampai nanti terstandar Satu Sehat. Ya, ini sudah. Kemudian ini sudah tadi Satu Sehat ya sama Bu Intan sama Pak Gali. Jadi memang diwajibkan. Memang belum semua tapi kita sudah mengarahkan ke sana. Ya, oke. Nah, ini beberapa contoh tampilan Bapak Ibu yang nanti Satu Sehat tadi sudah disampaikan bisa lewat HP, bisa lewat tab ya. Yang penting sinyal internetnya. Nah, sekarang nggak tahu internet Ibu bagaimana ketika providernya bermasalah ya selesai gitu ya, bermasalah semua. Oke. Kemudian saya coba lewati, saya terus Bapak Ibu, ini contohnya bagaimana kita bisa bermigrasi kalau kita bisa dikirimkan, terintegrasi, terhubung ya, berarti datanya di rumah sakit A dengan rumah sakit B harus sama. Ya kan, jenis kelaminnya tuh laki-laki perempuan, atau sekarang ada variabel metadata ada 5, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, tidak hanya 1, 2 Bapak Ibu, itu contohnya. Sehingga setiap rumah sakit atau vaskes harus standarisasi data, ya, sehingga kenapa? Untuk pertukaran datanya bisa gampang atau bisa mulus, bisa bertukar tetapi datanya nggak sama. Ya, jadi harus sama-sama variabelnya, tipenya dan yang lainnya. Oke, terus selanjutnya tadi regulasi sudah di pasal 2 PMK 24. Kemudian di situ juga disebutkan variabel metadata tadi sudah di 1423 terkait dengan apa saja variabelnya yang harus digunakan oleh Fasiankes, baik rumah sakit sampai dengan puskesmas ataupun klinik. Kemudian ada quality control Bapak Ibu. Nah, di sini harapannya peran PMIK sebagai penjamin data jangan sampai diambil oleh profesi lain, itu kata kuncinya. Mohon maaf. Kemudian bagaimana peran pendidikan tinggi? Ya, rumah sakit sudah harus berlari. Maka kita juga dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kita juga harus sinergi. Bapak Ibu dosen di AKMT beserta mahasiswa bisa berkolaborasi dengan PMIK yang ada di Temanggung dan di Fasiankes untuk bersama-sama meneliti, melakukan hilirisasi hasil penelitian, begitu ya, agar apa? Agar lebih siap lagi, lebih maju lagi, sehingga teman-teman mahasiswa tidak hanya kuliah di kampus, tapi juga praktek kuliah juga di rumah sakit, di dinas kesehatan, di Fasiankes yang lainnya, sehingga harapannya lulusannya bisa lebih baik, lebih profesional, tidak terdisrupsi. Ya, jangan sampai rumah sakit sekarang sudah banyak yang tergeser ya, Bu Nani ya. Jumlah perekam medis tergeser. Contohnya di pendaftaran Bapak Ibu mungkin kita sama-sama melihat. Dulu BPJS loket pendaftaran ada berapa banyak? Bisa jadi 10 loket. Sekarang ada berapa? 1 atau 2. Itu yang dulu orang-orangnya kemana semua? Habis, sudah tidak ada. Ya. Rumah sakit di Jakarta ada 35 orang rekam medis yang dipindah bukan ke rekam medis lagi, ke laundry, ke gizi, ke tukang cuci dan yang lainnya. Kenapa? Sudah diganti oleh IT. Ya, dulu banyak petugas, sekarang cukup dengan 1 laptop, 1 komputer bisa akses kemana-mana. Itu sehingga kita harus bekali teman-teman mahasiswa. Ini adalah yang IT ini berkembang 5-10 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman dosen tidak hanya ngajarin yang teori yang dulu gitu ya, atau yang konvensional. Sudah berubah zamannya, ya. Jangan sampai kita terdisrupsi. Oke, selanjutnya terkait dengan standarisasi dalam pertukaran data, ya Bapak Ibu. Ini tadi sebenarnya sudah sebagian disebutkan juga, gitu ya. Ada platform Satu Sehat, kemudian terkait dengan berbagai macam standar, tadi Deloitte, Snowmed, ya, dan yang lain-lainnya termasuk ICD.
teman-teman saat ini juga harus belajar ke sana. Ya, Bu Yuni sudah menyampaikan, tuh sudah menyiapin kurikulumnya. Sekarang yang harus siapkan siapa yang ngajar. Apakah PMIK kita sudah update? Ya, ini Bu Nani ini yang ada di sini gitu ya. Nanti siapa yang ngajar? Apakah PMIK juga sudah diajarin terkait dengan standarisasi data, law instrument dan yang lainnya? Ini menjadi PR bersama sehingga kita juga bisa menyiapkan secara bersama-sama. Contoh ini resume data yang nanti kita juga bisa Bapak Ibu periksa di rumah sakit A, resumnya nanti juga bisa langsung untuk rujuk di rumah sakit yang lain, gitu Bapak Ibu ya. Atau rumah sakit lain bisa melihat resume dari Bapak Ibu di rumah sakit yang dari Temanggung misalnya. Jadi sudah sangat terbuka sekali kaitannya dengan IT, gitu Bapak Ibu ya. Termasuk tadi hati-hati dalam publishnya ya. Kita hati-hati kalau IT itu dekat banget kita disalahgunakan. Oke, tadi ada HL7 FIR Bapak Ibu sudah disebutkan. Ini apa lagi Bapak Ibu ya? Nah, ini teman-teman juga pokoknya kenal dulu deh ada HL7 gitu ya. Isinya apa nanti gitu ya. Karena kami pun juga belum belajar banyak Bapak Ibu ya Bu Nani ya. Belum belajar banyak ya Bu Nani ya. Belum gitu loh. Nah ini peran baru yang harus disiapkan oleh baik dari sisi Porbiki sebagai organisasi profesinya maupun dari sisi perguruan tinggi Bapak Ibu. Oke. Ini tampilannya nggak terlalu jelas ya, bagaimana nanti kita ada terkait dengan interoperabilitas data ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau orang IT paham Bapak Ibu. Tapi kita juga sebagian juga kita juga memiliki kompetensi dari orang IT. Oke, di sini tadi sudah disebutkan Bu Intan ya standar macam-macam standar yang sudah kita biasa gunakan baru ICD. Belum Dicom, belum Lions, belum Snowmed City, ya belum yang KFA Farmasi dan yang lainnya. Itu kita juga harus pelajari bagaimana teman-teman juga nanti siap. Nah, kalau rumah pohon ini Bapak Ibu, ini sebagai standar kompetensi atau paling mudahnya teman-teman yang mau kuliah lulus selama 3 tahun harus bisa menguasai apa yang ada dalam slide tersebut. Gampangnya begitu. Bapak Ibu ya, dan itu akan munculnya di mana di mata kuliah, bisa di teori, bisa di praktek, bisa di PKL, gitu Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama profesionalisme yang luhur dan etika profesi, maka kalau kita kaitkan dengan RME, dengan era digital, yakin dan mampu kerjasama antar profesi. Teman-teman di sini seringnya di lapangan komunikasi dengan dokter masih belum berani ya Pak Gali ya. Agak pekewuhnya tinggi dan yang lainnya. Mohon izin, Ibu tinggal 5 menit. Oke, siap. Oke, kemudian selanjutnya kita juga bisa menjadi super user RME. Nah ini teman-teman nih, harus bisa menjadi super user, harus bisa melakukan monef penggunaan RME, harus bisa menganalisis dan mengklasifikasikan kendala, memahami semua modul RME, mengatur fitur sampai dengan komunikasi tepat solusi. Ini berat memang. Ya, tetapi kita harus ke sana. Kalau tidak kita akan terdisrupsi, kita akan tergeser, kita akan tersingkir. Oke. Ya, ini contohnya nanti Bapak Ibu ini bisa diperdalam lagi nanti di masing-masing perkuliahan. Ada SKKNI. Tadi menambahkan dari Bu Intan dan Pak Galih yang belum menyebutkan terkait dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada PMK 24, ada Undang-Undang 17 tentang kesehatan, ada kaitannya dengan SKKNI Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan apa yang harus dikuasai sebagai seorang PMIK. Sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan ini nggak mungkin disebutkan satu-satu pada hari ini. Ini contohnya untuk diambil untuk kaitannya dengan RME seperti ini ya. Kemudian anaknya ada banyak. Ya anaknya ada banyak, berarti yang di bawah listnya itu berarti yang harus dikuasai. Baik level D3 ataupun level D4. Ya, ini ada anaknya lagi, nah banyak banget begitu Bapak Ibu. Ini saya coba kopaskan potong dari KMK-nya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan PR besar. Nah, di sini nanti profil lulusannya kalau kita kaitkan di sini. Profil lulusannya nanti teman-teman D3 itu akan menjadi penjamin data atau penjamin kualitas data RME. Itu yang paling penting ya. Penjamin, kemudian juga pengolah data kesehatan ya.
Nah di sini kekuatannya ya. Tadi disebutkan sudah mulai rekam medisnya bergeser ke arah elektronik, maka lab yang di kampus, materi yang di kampus, termasuk materi PKL pun juga kita sesuaikan. Kata kuncinya kalau di PMK 24 tidak ada tenaga rekam medis yang sesuai, maka rumah sakit atau vaskes boleh menggunakan tenaga kesehatan lain yang diberi pelatihan. Nah dengan adanya seperti itu berarti kan ini kan saingannya rekam medis Bapak Ibu. Kalau nggak ada bisa pakai yang lain. Nah itu sehingga jangan sampai kalimatnya dirubah. Ada tapi nggak kompeten, saya pakai yang lain. Nah itu ya, sehingga ini menjadi seperti dua buah mata pisau gitu ya. Kita kalau mengajarkan, menghasilkan mahasiswa yang tidak kompeten dianggap tidak ada. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada maka digantikan perannya oleh orang lain. Nah ini yang menjadi PR kesemuanya Bapak Ibu. Oke. Nah ini mohon maaf kalau tidak terlalu jelas ya. Masih kita lanjut. Sebentar saya. Oke. Beberapa contoh implementasi RME teman-teman baik dosen, PMIK ataupun mahasiswa silakan kita sama-sama membaca di jurnal. Ya, jurnal cukup banyak. Kita juga membuat, mengimplementasikan sampai nanti kita juga berkolaborasi silakan gitu ya teman-teman ya. Misalnya tadi dari pihak rumah sakit, dinas kesehatan, ayo deh kita ada yang diteliti bersama. Penelitian bersama lintas sektoral dari rumah sakit, dinas kesehatan, kampus misalnya dan dari Pormiki. Nah kemudian akan menghasilkan tadi biar dikenal itu Temanggung itu tidak hanya di level Temanggungnya. Tetapi ada jurnal yang dipublikasikan oleh ya anak muda dari Temanggung, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan kami tunggu juga untuk jurnal dari Bapak Ibu semuanya. Oke, ini beberapa mata kuliah Bapak Ibu yang sudah disiapkan di Aptirmiki. Nanti tinggal Bapak Ibu yang dari AKMT untuk bisa memoles, menambah, memperkuat sehingga ada pembedanya. Ya, ini kebetulan yang paling dekat tadi dengan Polkesmar gitu ya, dengan Semarang. Nanti dekat lagi dengan Jogja. Jogja sudah ada 4 atau 5 perguruan tinggi. Sehingga cukup banyak. Karena kami pun PKL sampai Temanggung. Tapi PKL Temanggung Wonosobo Bapak Ibu. Sehingga nanti teman-teman mungkin waktu di rumah sakit akan ketemu juga dengan mahasiswa kampus lain. Silakan ukur kita. Ukur diri. Kok kayak masih jauh ya dengan mahasiswa yang lain? Lapor ke Prodi Bapak Ibu. Sehingga bagaimana tindak lanjutnya. Tapi kalau kita sama-sama semester dengan kampus lain kok saya lebih pintar, bersyukur. Tapi pertahankan jangan sombong. Begitu teman-teman mahasiswa ya. Jadi ada kesempatan kita bertemu dengan kampus lain sekaligus sebagai evaluasi. Oke, ini beberapa di mata kuliah Bapak Ibu kita sudah siapkan dari asosiasi 80% kita sudah siapkan. Yang tanda merah itu menjadi inti untuk kita menjadi siap di era digital. Oke, mungkin itu sebelum saya di stop oleh moderator, saya akhiri dulu, mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.